warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 4 yaitu kewajiban dan hakku. Subtema 1 yaitu tentang kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 1. Namun, sebelum kita mulai materi hari ini, mari bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang kita terima. Nah, dari bacaan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ustazah ulangi ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, sedangkan hak artinya adalah sesuatu yang harus kita terima, ya. Nah, di sini berdasarkan bacaan ini kita bisa membagi menjadi dua, ya. Di sini ada kewajiban Siti. Nah, di sini kewajiban Siti adalah menjaga kesehatan tubuhnya. Jadi sesuatu yang harus dilakukan Siti itu adalah menjaga kesehatan tubuhnya. Sedangkan hak Siti atau yang harus diterima oleh Siti, yang harus didapatkan oleh Siti adalah yang pertama, mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi dari orang tua. Yang kedua, yang harus diterima Siti atau yang harus didapatkan Siti atau nama lainnya adalah hak, yaitu mendapatkan pakaian yang bersih dari orang tua, kemudian mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, inilah kewajiban dan hak ya. Nah, semoga teman-teman bisa membedakan. Nah, sekarang teman-teman silahkan amati gambar berikut ini, kemudian coba buat pertanyaan. Nah, dari gambar ini kita bisa buat pertanyaan, apakah ayah dan ibu Siti menyayangi Siti? Nah, bisa seperti itu ya. Atau apakah Siti sudah melaksanakan kewajibannya? Atau bisa juga apakah Siti sudah mendapatkan haknya? Nah, seperti itu ya. Nah, teman-teman coba buat dengan pertanyaan yang lain. Nah, di halaman 2 dan di halaman 3 ada sebuah bacaan. Nah, sekarang Ustazah akan bacakan. Teman-teman silahkan buka bukunya halaman 2, kemudian simak ya. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Nah, menyayangi keluarga itu merupakan salah satu kewajiban atau sesuatu yang harus kita lakukan. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya harus dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Nah, sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, teman-teman kemudian teman-teman perhatikan teks kasih sayang di rumah ya. Nah, garis bawahilah kalimat saran. Nah, di sini dia minta kita menggarisbawahi kalimat saran yang telah kamu temukan. Nah, sekarang kita kembali di sini. Nah, di sini ada kalimat saran yaitu sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Nah, ini adalah kalimat saran, teman-teman. Kemudian, kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Nah, ini juga kalimat saran ya.
Yang ketiga, kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Nah, ini juga kalimat saran ya. Nah, lalu apa sih saran? Nah, saran itu merupakan solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Nah, solusi itu bisa disebut jalan keluar ya. Jadi, misalnya ada suatu permasalahan yang terjadi. Misalnya Ustazah contohkan, Siti sulit bangun pagi. Nah, itu adalah masalahnya. Nah, solusinya atau sarannya, kita bisa memberikan saran, sebaiknya Siti tidur lebih awal. Nah, itu sarannya. Atau misalnya, eee, lingkungan di sekolah terlihat kotor. Nah, sarannya seperti apa? Sarannya sebaiknya murid bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu adalah saran, teman-teman. Jadi, saran itu merupakan sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Atau misalnya ada suatu permasalahan, Siti mendapatkan nilai yang rendah, ya, mendapatkan nilai ulangan yang rendah. Nah, saran kita bagaimana kira-kira? Ya, saran kita adalah sebaiknya Siti harus lebih rajin lagi belajarnya. Nah, itu contoh saran ya, teman-teman ya. Nah, di sini bacalah hak-hak yang didapatkan Siti pada tabel di bawah ini. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Nah, jadi di sini ada keadaannya ya, teman-teman ya. Di tabel sebelah kiri ada keadaannya. Keadaan atau situasi ya. Nah, situasinya keadaannya adalah yang pertama mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Ini ada di halaman 4 ya, teman-teman bisa dicatat di bukunya, buku tematik ya, dengan cara mempost video ustazah, kemudian teman-teman catat. Yang pertama adalah mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Nah, saran yang menunjukkan kewajiban adalah, sarannya adalah sayangilah ayah dan ibumu. Nah, itu adalah kalimat saran. Yang kedua adalah mendapat perawatan ayah dan ibu. Nah, Siti itu mendapat perawatan dari ayah dan ibu. Sarannya yang kita berikan, Siti harus berterima kasih atau berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang telah merawatmu, ya. Yang ketiga, mendapatkan waktu bermain bersama ayah ibu. Itu keadaannya ya. Nah, sarannya adalah manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Yang keempat, dapat bercerita kepada ayah dan ibu. Nah, sarannya adalah berceritalah dengan kata-kata yang sopan pada kedua orang tuamu. Yang berikutnya adalah mendapatkan perhatian dari ayah ibu saat belajar. Nah, sarannya, belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakannya. Berikutnya adalah mendapat bantuan ayah dan ibu saat kesulitan. Nah, sarannya adalah mintalah bantuan kepada ayah dan ibu dengan tutur kata yang baik. Nah, teman-teman, itulah materi kita hari ini, yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu materinya tentang PKN dan bahasa Indonesia ya. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang Ustazah jelaskan bisa teman-teman pahami. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.